Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atta Fatika Zamza dari jurusan Sistem Informasi NIM 2022 angkatan 2022 Universitas Pembangunan Jaya. Di sini aku mau menjelaskan tentang analisis proses bisnis, yaitu mata kuliahnya. Mau menjelaskan itu The Galaxy Game Store. Artinya kan sebelum aplikasi atau website yang terjadi kan. Jadi kita langsung saja next. Pendahuluannya ada latar belakang. Jadi game store itu tempat toko online, bukan online sih, lebih toko offline yang soal gamer yang memiliki passion untuk game. Kayak kita tuh percaya bahwa game itu adalah bentuk hiburan yang luar biasa dan ingin membantu orang lain menemukannya dan menikmati game terbaik. Jadi game ini kayak khusus game kayak Nintendo Switch, PS4 dan PS5 dan konsol terbaru gitu. Dan ini visi misinya seperti ini. Dan nilai-nilai intinya ada kepercayaan, ketersediaan, kemudahan, dan komunitas. Terus pencapaian seperti gini. Terus rencana masa depannya memperluas pilihan game dan akses game yang kami tawarkan, meningkatkan layanan pelanggan kami, membangun kompetisi gamer yang lebih kuat, dan kami berkomitmen untuk menjadi toko offline game terbaik di Indonesia gitu. Jadi lanjut ke ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya ada produk dan layanan seperti ada game, aksesoris game, dan layanan pelanggan. Nah, kalau target pasar itu penting banget untuk para The Glassy Game Store. Jadi para gamer untuk semua umur dan berkelamin laki-laki dan perempuan di Indonesia. Kami menawarkan berbagai macam produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan para game, dari game casual hingga para game profesional. Jadi casual tuh kayak game santai, sedangkan kalau game profesional tuh game yang kayak susah banget untuk dimenangkan gitu kan. Jadi terus lanjut ke strategi pemasaran itu pemasaran digital. Jadi digital tuh kayak bisa seperti media sosial, website untuk menjangkau para gamer dan lanjut dengan pemasaran influencer. Di sini influencer kita itu bisa mempromosikan produk dan layanan kami dan yang pastinya yang terakhir promosi dan diskon itu sangat penting untuk menarik para gamer gitu. Dan lanjut dengan keunggulan kompetitifnya ada berbagai macam produk layanan dan harga kompetitif dan layanan pelanggan terbaik. Terus ada tujuan proyek saya itu ada pertama itu membangun platform online integrasi untuk menyediakan akses mudah bagi para gamer Indonesia untuk menemukan dan membeli games dan aksesoris game favorit mereka. Sebenarnya ini untuk online. Kalau untuk offline itu untuk ke tempat toko yang terdekat aja sih. Tapi semua cabang pasti bakal ada gitu. Nah, terus lanjut dengan meningkatkan penjualan pangsa pasar di Galaxy Game Store di pasar game online maupun offline. Terus yang ketiga meningkatkan brand awareness dan reputasi Galaxy Game Store sebagai toko game online maupun offline terpercaya di Indonesia. 4. Memberikan layanan pelanggan terbaik bagi para gamers pasti itu. 5. Mengukur komunitas gamer yang kuat dan positif. Harus positif dan kuat ya. Dan ini ada proses description dari proses bisnis yang ada saat ini. The Glassy Game Store. Keren kali namanya. Oke, ini lanjut. Ini ada the user, customer, owner. Jadi startnya datang ke store yang terdekat pastinya, terus memilih atau mencari game yang ingin dibeli, lanjut mengajukan pembelian game kepada owner, terus menerima pesan pembelian game dari customer, terus memverifikasi ketersediaan stok game yang ingin dipesan. Jika ada gamenya, tunggu dulu. Jika tidak ada gamenya, jika no memilih atau mencari stok game yang tersedia, jadi baik lagi gitu. Jika ada, memberi struk total nominal kepada customer yang akan dibayar. Jadi totalnya ada berapa gitu kan, dan item ada berapa. Terus customernya terus melakukan membayar sesuai dengan harga game yang dipilih. Terus lanjut proses pembayaran diterima dari customer. Terus menyerahkan game kepada customer setelah pembayaran selesai. Terus menerima game yang telah dibelinya. Terus pulang ke rumah gitu isinya. Ya kayak sebelum terjadi ada website atau aplikasi gitu kan. Terus lanjut dengan visitasi tahap 1. Dan di sini ada user dapat sign up, terus login, terus lupa password, terus melihat randa utama game, terus reset game, terus memiliki terbaik game, melihat harga game, menambah power game, deskripsi game, menambah ke keranjang, check out, terus total harga, alamat lengkap, nomor telepon, memilih metode pembayaran, terus status bayar dan nomor rekening. Ini bagi untuk user. Terus untuk ownernya itu dapat melihat identitas user, terus mengolah beranda utama game, mengolah kategori game, mengolah harga game, mengolah deskripsi game, terus melihat laporan pesanan baru dari user, melihat alamat lengkap dari user, melihat nomor telepon dari user, melihat transaksi lunas dari user, terus dapat melihat laporan barang pesanan yang telah dikirim, terus nomor resi, terus status barang dari user gitu.
gitu. Lanjut dengan non-functionalnya itu kinerja website biar sistemnya tidak lelet dan responsif harus diatur dengan baik dan performanya. Terus usability biasa agar user nyaman menggunakan sistemnya antar muka harus usernya keamanan karena pentingnya banget buat jadi biar data dan sistemnya aman dari serangan hacker gitu. Maintainability dan scalability kayak harus gampang di maintain, beda dari kalau ada perbaikan atau update, terus harus bisa diskalakan sesuai tanpa perlu ganti sistem dari awal. Nah ini analisis tahap 2-nya. Kalau M itu kalau nggak salah tuh mandatority ya, alias wajib hukumnya. Kalau D itu desirable itu diinginkan tapi nggak wajib. Kalau I itu essential yang apa ya kayak nggak begitu penting gitu. Ini sih seperti ini. Oke begini. Elisitasi tahap ketiga. Nah T. T ini technical atau operasional, itu ekonomi. T itu kayak berkaitan dengan hal teknis kayak kemampuan teknis dalam suatu bidang ya. Kalau O itu kayak berkaitan dengan cara suatu sistem, produk atau proses dijalankan atau dioperasikan. Ini mencakup efisiensi, produktivitas, ketersediaan, keadaan, prosedur yang terkait. Terus kalau ekonomik itu kayak tentang ilmu ekonomi terkait dengan aspek keuangan dan bisnis. Kayak HML ini pastinya kayak high, medium, low. Jadi kayak high itu kayak prioritasnya tinggi, tapi biasanya hal yang penting yang mendesak. Kalau M to medium, prioritas menengah, tapi penting tapi nggak mendesak. Kalau L itu low, prioritas rendah, tapi biasanya hal-hal yang bisa ditunda gitu sih. Dan yang citasi finalnya seperti ini, ya lumayan panjang. Terus lanjut dengan hasil identifikasi dari ini, user sign up, oke. Dan ini hasilnya. Dan sekian dari Atau Ketika Camca. Terima kasih banyak